Kaum muslimin, menyambung kajian kita minggu lalu, yaitu masalah istiqomah. Apa itu istiqomah sudah kita bicarakan. Dalilnya jelas. Fastaqim kama umirta, surat Hud ayat 112. Beristiqomahlah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Hadis pun jelas, istaqimu walan tuhsu, beristiqomahlah kamu sebagai yang mana Allah perintahkan kepadamu. Yang kita istiqomahkan, yang kita luruskan, yang kita tetapkan, yang kita teguhkan pendirian melakukannya. Yang pertama adalah akidah. Ini pun sudah kita bicarakan. Yang kedua adalah ibadah. Ini pun sudah kita sampaikan. Lalu apa yang ketiga? Nah, inilah yang kita bicarakan. Adapun yang ketiga, yang wajib kita istiqomahkan di dalam kehidupan ini, menjauhi perkara-perkara maksiat. Dan inilah perjuangan yang paling berat. Kalau melaksanakan perintah itu ada tolak angsurnya, ada tawar menawar. Umpamanya kita disuruh sholat berdiri, kalau tak sanggup boleh duduk. Nah, kata boleh adalah penawaran. Tak bisa duduk boleh berbaring, yang tak boleh berguling-guling. Puasa di bulan Ramadan, tapi kalau engkau sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, hendaklah diganti di hari yang lain, di saat sudah sehat, di saat sudah sempat. Ada tawar menawarnya. Sedekah yang paling baik, yang paling besar jumlahnya, Pak. Sedekah yang paling baik itu yang paling besar jumlahnya. Orang yang sedekah 100 juta lebih baik dari yang 10 juta. Tanyalah panitia. Entah kalau di Siko. Orang yang sedekah 10 juta lebih baik daripada yang 1 juta. Yang 100 ribu lebih baik dari yang 10 ribu. Cuman kadang-kadang awak sering menuduh orang yang di atas kita tidak ikhlas. Orang yang sedekah 10 juta menganggap yang 100 juta tak ikhlas. Kita biarlah 10 juta Pak Ustadz, yang penting kan ikhlas. Seakan yang 100 juta tak ikhlas. Dengar orang yang 100 ribu, 10 juta jangan-jangan tak ikhlas. Biarlah 100 ribu, yang penting kan ikhlas. Dengar orang yang 10 ribu, yang 100 ribu itu tidak akan ikhlas. Biarlah 10 ribu, yang penting ikhlas. Dengar orang yang 1000, yang 10 ribu itu tidak ikhlas. Biarlah 1000, yang penting ikhlas. Donga orang 100 piah, konon 1000 pun tidak akan ikhlas. Biarlah 100 piah, ting, nan pontiang kan ikhlas. Kalau itulah definisi ikhlas, insya Allah sampai kiamat program tak akan kunjung selesai. Dan pontiang ting, ikhlas. Salah satu tanda orang ikhlas memberikan yang terbaik. Apakah Abu Bakar itu tidak ikhlas tak kala ia memberikan seluruh hartanya? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka sedekah yang paling banyak adalah yang paling baik. Yang penting sama-sama ikhlas. Cuman kalau sanggup, tak sanggup boleh berapa sanggup. Jangankan 100 ribu, 10 ribu boleh, 2 ribu boleh, 100 perak pun tak akan dibuang oleh panitia, masuk gitu, boleh. Ada tawar menawar. Tapi kalau masalah menjauhi maksiat yang kita bicarakan ini, tidak ada tawar menawar. Meminum minuman keras haram, sebotol haram, segelas haram, sesendok haram, setetes pun haram. Ini menyebut keburukan orang haram. Kalau kecil-kecil boleh enggak? Berbisik. Dah tahu enggak apa? Ustaz. Oh. Iyo.
bertutup kecil, boleh dapat? Kalau boleh buatlah. Ndak boleh. Ndak ada tawar menawar. Kalau masalah menjauhi perkara yang dilarang ini, ndak ada tawar menawar. Justru inilah puncak daripada ibadah seseorang. Maka Rasul menjelaskan dalam sebuah hadis, jauhilah oleh kalian perkara yang haram-haram, kalian akan menjadi orang yang paling sempurna ibadahnya. Karena ini perjuangannya sangat berat, maka datanglah seseorang kepada seorang ulama, ingin minta diizinkan melakukan dosa. Dalam bahasa awaknya, Ustadz, izinkanlah aku melakukan dosa. Hebat pula permintaan. Dah jelas dosa itu dilarang, dia minta diizinkan melakukan dosa. Apa kata ulama ini? Boleh kau melakukan dosa? Iya kok. Dengan syarat penuhi berikut ini. Yang pertama, lakukanlah dosa di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh Allah. Bila engkau mendapatkan tempat tersebut, silakan melakukan dosa. Kata orang ini, tidak ada tempat di dunia ini yang tak diketahui oleh Allah. Kalau begitu, tak ada tempatmu untuk melakukan dosa. Aku hanya menyuruh engkau melakukan dosa kalau kau temukan tempat yang tak diketahui oleh Allah. Carilah itu. Yang kedua, kata orang itu, kau boleh melakukan dosa, carilah tempat yang tidak dibangun atau diciptakan oleh Allah. Mana kira-kira tempat yang tak diciptakan oleh Allah? Memang rumah tak Allah menciptakannya, Pak. Awak yang merangkainya, tapi bahan bakunya dari Allah, kayu dari Allah, batu dari Allah, air dari Allah. Semuanya ini sebenarnya ciptaan Allah. Awak cuma merangkai-rangkainya saja. Bagaimana mungkin aku menemukan tempat yang tak diciptakan oleh Allah? Kalau begitu janganlah engkau melakukan dosa. Yang ketiga, kata orang tersebut mendesak, carilah sebuah tempat yang tidak dalam pengawasan Allah, tak dilihat oleh Allah. Padahal dimanapun kita berada, Allah pasti lihat. Makanya Bapak Ibu, afdolul iman, seafdol-afdol iman, tak kala seseorang merasa selalu dilihat oleh Allah dimanapun dia berada. Apalagi waktu ibadah. Waktu ibadah ini harus full merasa ditengok oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadah kepada Allah seakan-akan kau lihat Allah. Walaupun Allah tak kau lihat, yakinlah Allah sedang melihatmu. Dimanapun sedang ditengok oleh Allah. Makanya kadang-kadang alam mengajarkan kepada kita lebih banyak alat penglihat daripada alat pendengar, supaya awak sadar dimanapun dilihat. Banyak ini Pak, di mata awak, di badan awak ini banyak mata ketimbang telinga. Nih mata kepala, turun ke tangan, mata siku. Hidung siku ada? Tidak ada mata siku. Turun ke kaki, mata kaki. Telinga kaki, tak ada. Masuk ke dada, mata hati. Naik ke langit, matahari. Di awang-awang tu mata angin. Ya enggak Pak? Turun ke bawah, mata air. Masuk ke dapur, mata pisau. Lari ke dompet, mata uang. Seorang istri yang kebaikan suaminya hanyalah duit belanja ukurannya, mata duitan. Seorang suami yang suka menengok bini orang, mata keranjang. Kenapa banyak mata? Supaya manusia sadar, kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada, ada yang lihat. Memangnya tak kala awak melakukan dosa dalam kegelapan malam, Allah tak lihat? Allah lihat. Tercatat rapi. Nah, carilah tempat, kata ulama ini,
di mana Allah tak melihat engkau melakukan dosa tersebut. Bagaimana mungkin ya ulama saya mencari tempat yang tak Allah lihat? Semuanya dilihat oleh Allah. Yang keempat apa? Carilah tempat, tahanlah malaikat maut sewaktu akan mencabut nyawa Tuhan. Sebutlah saya sedang melakukan dosa, tunggulah saya bertobat dulu, jangan cabut waktu saya sekarang ini. Bisa tak kira-kira menahan malaikat maut mencabut nyawa seseorang padahal dia sedang melakukan dosa? Jangan sekarang, tunggu dulu, saya nak bertobat dulu. Kalau bisa kau menahan malaikat itu, lakukanlah perbuatan dosa. Tentu tak bisa. Kalau sudah datang kematian, tak ada yang bisa menahannya walaupun sesaat saja. Nah, yang kelima, yang terakhir, kau lakukanlah dosa dengan syarat kau bisa menghentikan malaikat. Malaikat pengazab besok di dalam kubur. Begitu nak dipukul, jangan pukul saya. Kalau bisa kau menahannya, maka lakukanlah perbuatan.